Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbis rafli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Imanan SHI sebagai pemateri pada kajian pada hari ini. Yang terhormat Bapak-bapak pengurus cabang dan pengurus RKT At-Taqwa, dan yang terhormat Bapak-bapak para undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puja dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini atau agak siang ini, Bapak-bapak, Ibu, alhamdulillah kita bisa hadir pada pertemuan ini, yakni pertemuan dalam rangka untuk materi atau pengajian atau kajian tentang perawatan jenazah. Ya, rukun kematian At-Taqwa itu adalah rukun kematian yang dimiliki oleh kita warga Muhammadiyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengurus PCM Kota Bangkalan, ya, PCM Bangkalan, Kecamatan Bangkalan. Kemudian juga di belakang itu ada ibu-ibu Aisyah, Pak. Ya. Ibu-ibu Aisyah, ya, yang biasa merawat jenazah, ya. Merawat jenazah. Yang mana hal ini diharapkan apa? Diharapkan kita semua paham dan mengetahui bagaimana untuk merawat jenazah secara syar'i, ya. Sehingga kita di dalam melaksanakan perawatan jenazah ini benar-benar benar, ya, sesuai dengan ajaran kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pengantar dari kami. Untuk berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, saya tidak sebut satu persatu, semua keluarga besar. Saya sebut keluarga besar Muhammadiyah Bangkalan. Pertama-tama izinkan kami untuk mengawali kegiatan pagi hari ini dengan mengajarkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang jam 10 berapa tadi, lebih 4, Allah masih selalu dan tetap mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari sekian nikmat tersebut, insya Allah kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Tasik sehat sekali semua, sehat ya. Yang bodoh, saya campur dengan bahasa Jawa atau Surabaya kasar. Dengan nasihat Allah yang diberikan kepada kita bisa beraktivitas sehari-hari. Mungkin pada saat ini mungkin awal kegiatan kita taklim, ngaji bersama-sama atau ngaji bareng.
dengan topik pembahasan berkaitan dengan masalah perawatan jenazah. Dan berbahagialah jamaah rahimakumullah bagi orang-orang yang bisa mengatur waktunya, dimanfaatkan untuk taklim ngaji bareng-bareng bersama seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Insyaallah jamaah rahimakumullah, taklim yang kita lakukan insyaallah ini bisa menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa masuk surganya Allah. Amin. Karena ada hadis, insyaallah pada dengan mungkin pernah mendengar atau pernah baca, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Sahih hadis ini. Man salaka, barang siapa suluk itu artinya dia menempuh perjalanan. Maknanya ketika berangkat dari rumah melangkahkan kaki yang dibuat jalan kaki itu yaltamisu fi ilman. Yaltamisu di mana memperdalam, mengkaji atau belajar taklim. Kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim insyaallah diterangkan yang dipelajari apa? Yang dipelajari khusus ilmu yang berkaitan dengan diri Islam atau satu hadis Islam. Maka sallallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Layak baginya untuk bisa sehari itu maksudnya mudah, dimudahkan oleh Allah jalannya untuk bisa masuk surga. Dari insyaallah kita yang berkumpul di majelis ini bagian dari taklim utama. Terus para jamaah rahimakumullah, saya duduk di sini mungkin nanti juga akan saya sampingi dengan berdiri. Saya merasa tidak, ya sama saya. Mungkin barangkali ada yang lebih alim, lebih pandai dari kami ya. Apalagi juga dulu kalau saya juga pernah berguru pada orang yang kelahiran barangkali Bangkalan atau Soceng. Saya anggap kiai. Ya Nasib, untanya Pak Kiai mana? Soceng atau bicara Soceng. Jadi termasuk tokoh ya senior kami, ulama kami, yang kiai kami, guru kami, ilmunya luar biasa. Dan juga di Bangkalan ada kiai terkenal, banyak guru-guru yang belajar ilmu falak di sini kalau nggak salah. Lah, pasti. Dan murid-muridnya ternyata banyak sekali. Makanya ini keliru barangkali ini Pak. Tuh hati kok. Kesasar Surabaya. Di Bangkalan banyak orang budaya, orang pandai, orang pinter. Makanya ini saya katakan bukan saya menggurui, lebih baik kita belajar bersama-sama, sharing untuk dalam kembali, mengkaji kembali yang berhubungan dengan New Zealand. Karena kita ini sudah dituntun dalam buku petunjuk tuntunan kita dalam pembudidaya ibadah oleh Perserikatan kita Muhammadiyah. Di sini satu lengkap setelahnya insyaallah. Bagaimana caranya kita berjalan insyaallah di sini lengkap semuanya. Tinggal bagaimana cara praktek atau pemahaman di lapangan. Kadang-kadang di jamaah rahimakumullah, kadang-kadang memang setiap warga kita kadang-kadang pemahamannya dan prakteknya kadang-kadang juga ada perbedaan atau beragam. Kok bisa begitu? Ya mungkin cara pemahamannya mungkin berbeda. Maka tentunya di sini Yusewu ya butuh pembimbing istilahnya. Kalau ngaji pondokan butuh sanad supaya ilmu kita itu nyambung dengan Yusewu, karena keputusan ini memang dibuat bersama oleh kiai atau ulama-ulama yang hidup di Majelis Tarjih, membuat semacam pedoman tuntunan cara kita beribadah. Jadi Yusewu sedikit saya singgung sebagai mukadimah. Awal mula asal musulnya atau asbabul wujudnya Majelis Tarjih itu kan memang ada keinginan kuat dari tokoh yang dilahirkan di Surabaya, dan beliau pernah menjadi pimpinan besar.
Kiai Dahlan menyebut toko ini bukan toko sapu jagat, tapi sapu apa? Sapu kawat. Kenapa kok kawat? Karena pikirannya iya, insya Allah menjadi pimpinan pusat, insya Allah periode keempat kayaknya salah. Jadi Kiai Dimas Mas itu memang melekat dengan daerah di Surabaya dan lebih lekat di daerah Bersolo. Daerah Bersolo itu daerah dalam. Dia terkenal dengan julukan tokoh sapu kawat karena pikiran-pikirannya di Muhammadiyah ini revolusi sekali, sangat drastis, sangat tegas, sangat kencang, sehingga ada kemampuan untuk mendirikan majelis takjil. Kenapa begitu? Memang awal-awalnya orang Muhammadiyah itu ibadahnya di macam-macam. Artinya ada pinggirnya apa sih? Supaya warga kita bisa ada keseragaman cara dia, maka dimuncullah majelis takjil. Saya ganti di beberapa kurang menit. Itulah sedikit riwayat atau asbabul wujudnya majelis takjil. Dengan begitu kita dibimbing dengan buku harapan besarnya supaya cara ibadah kita ini seragam. Harapan besarnya. Termasuk dalam kaitan-kaitan yang praktis-praktis yang ini selalu kita bersentuhan dengan hal kematian. Memang aneh ketika kita belajar wudhu, to'aro, dan macam-macam masalah to'aro, masalah sholat kita sudah kekeh menerapkan, maksudnya menghidupkan PKM sunnah, dan ini ada dalam buku target. Sementara kalau mati kita abaikan. Ini kan gak nyambung kan? Mati yang terakhir katanya orang Jawa. Kenapa kalau mati kok dibiarkan diserahkan kepada orang lain? Biasanya diserahkan pada Jawa. Panggung. Iya kalau dunia itu sepaham dengan pemikiran kita, dengan agama kita, nggak masalah. Tapi rata-rata dulu saya Udin itu rata-rata didominasi cinta ini. Dulu sebelah. Ya sudah, kalau sudah begitu ya wassalam, katanya wassalam tidak. Oh apa karena kita di Seoul di Tokon belajarnya tadi kadang-kadang ogah-ogahan dan salah jawab, aras-arasan atau kurang begitu peduli. Sehingga kalau ada kematian rata-rata pasang bongkongan kepada panggung ya sudah, kita tidak bisa berbuat banyak kalau diserang mungkin. Apalagi pada beberapa bulan yang lalu di sini saya tanya tadi ngobrol dengan Mas Durat itu, Pak apakah berita di kemarin itu betul apa tidak atau bohong? Leros betul di sebelah sana di mati yang kena COVID itu, yang kemarin katanya banyak. Tapi katanya guyonannya Ketua Vicenzo pada waktu saya Idul Fitri di sana kemarin, kami Idul Fitri tahun kemarin itu di sana, kok guyonannya seakan-akan meniadakan COVID. Jadi COVID ini selalu ada, insya Allah ada. Makanya PP membuat kebijakan itu insya Allah berdasarkan penelitian yang betul-betul cermat dan hati-hati, sehingga terbiarlah beberapa kebijakan melalui surat keputusan PP peredaran masalah-masalah petunjuk praktis dalam ibadah selama COVID. Monggo panjenengan sekali lagi kita hati-hati, jangan sembrono kalau kakek tok masalahnya. Sing sehat dan tidak sehat, sing sehat kadang-kadang ya kakek tok aja, maksudnya sehat tapi bawa penyakit ya kakek nggak kelihatan. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan, kita perhatikan di sini. Tadi rahimahullah yang saya bolehkan, bicara masalah kematian ini sejak manusia lahir pasti juga ada kematian. Dan zaman Rasulullah sudah bicara kematian sudah banyak kita bicarakan. Makanya tidak terlalu aneh kalau kita bicara masalah-masalah kematian. Menjadi aneh itu manakala kalau hal-hal misalnya pelaksanaan di lapangan, karena ini termasuk bagian ibadah, ini menjadi aneh di masyarakat. Karena kematian ini termasuk bagian ibadah makhluk. Karena ibadah makhluk yang rahimahullah dalam kaidah fikihnya kan tauqifitatnya berarti pada dalil. Kalau berarti pada dalil berarti tidak boleh kita membuat aturan-aturan di luar dalil tersebut, kecuali kalau ada dalil baru. Di sini ada pemikiran ijtihad masalah yang berkaitan dengan masalah ibadah.
Dan insya Allah Rasulullah sudah menuntut bagaimana praktisnya perawatan jenazah tersebut. Sejak mulai nyusul dan target urut. Orang sebelum mati sudah dibimbing di sana, disuruh kita menyebut. Tujuannya apa? Supaya kita memberikan harapan supaya matinya menjadi apa? Husnul khotimah. Cukup, itu perintah agama. Dan itu hakul muslim. Dibimbing, talqin istilahnya. Laki itu artinya mengajari orang mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu. Kalau sudah begitu ya sudah, jauh usah bicara apa-apa. Itu kalimat terakhir sebagai jaminan dia bisa masuk surga. Itu perintahnya ada di sini. Bagaimana kalau dia itu misalnya apa namanya saat sakit keras disuruh katakan kita, itu ada perintahnya. Ini kan jarang dilakukan, terutama oleh orang Islam, lebih-lebih keluarga besar Muhammadiyah. Biasanya kalau apalagi musim pandemi ini alas-alas memang itu resikonya memang tinggi sekali, berat-berat dengan masalah COVID seperti yang sekarang masih belum apa reda. Jadi yang rahimahullah itu sudah diajari Rasulullah SAW. Kemudian kalau mati bagaimana? Di sana diurutkan oleh Rasulullah, suruh nutup apanya matanya, karena barangkali di antaranya ada hadisnya disampaikan ini ada keluarganya tak salah meninggal dunia kok matanya nggak bisa nutup, mencelik gitu melihat ke atas. Ini orang baik, orang sahabat itu orang baik, bukan orang durhaka sahabat. Jadi nggak ukuran orang di sana mendelik itu orang jelek, enggak, karena itu sahabat. Kemudian Rasulullah bagaimana caranya? Ditutup dengan tangan supaya namanya ini menutup matanya. Itu ada semuanya di sini. Insyaallah ada. Jadi kan bisa dibuka di halaman 200 berapa ya? Mulai penyediaan awal. Lalu bagaimana kalau sudah meninggal dunia, siap ada di sini, ada tolannya terutama. Artinya tak ini kan yang diumumkan itu maksudnya kata Imam Ibnu Arabi mengatakan dalam Sarah Kitab Ibnu Arabi sebelum salam, ada yang pertama menjadi sunnah manakala pengumuman tujuannya supaya hadiah tolannya itu bisa merawat dengan sempurna. Tapi kalau diumumkan kemudian dibacakan riwayat hidupnya tidak ada apa-apanya, ini menjadi makruh. Bahkan kalau diumumkan kemudian di sana ada niyahah itu adalah ala-ala jahiliyah. Bisa misalnya menangis ataupun itu digelok-gelok itu tidak boleh kata Arabi. Jadi tujuan mengumumkan misalnya pakai pengeras suara atau pakai HP, tujuannya supaya banyak dia tolak untuk memperhatikan merah. Ini dari sumber diumumkan. Jadi semuanya ada di sini Yusuf. Nah, moga kita lihat dulu di awal di sini. Ini langsung saya pada topik pembicaraan pada saya potong saja di sini, saya singkat-singkat yaitu ini. Apa yang perlu disiapkan dari bagian wajib kifayah kita yang perlu disiapkan di sini adalah alat-alat yang perlu dibutuhkan dan simak bukan ya, alat tempat air misalnya tong atau apa di sini namanya ya tong atau kalau tong ya plastik lah namanya gendong kalau jam kata yang ini ya gendong tong itu ada airnya, paling tidak air tadi itu bisa 2 tempat. Satu tempat untuk air yang tidak tercampur dengan apapun, masih bersih murni. Satu air nanti tidak terlalu banyak digunakan untuk sabun dan mungkin juga dicampur dengan daun bidara, daun bidara. Daun bidara sekarang yang saya sudah diproduksi menjadi sabun. Saya punya ini, karena di jamaah Al-Huda itu ada menjadi penyalur sabun bidara. Ada, mau dengan besar saja. Itu bisa enak praktis itu sabun itu. Kemudian yang satu lagi, ya, karena dalam tuntunan kita di sana juga dianjurkan nanti siraman yang terakhir kan ini, basuhan yang terakhir jenazah itu disiram dengan air bercampur air tersebut dengan kapur atau kapur barus. Kalau kapur saja itu panas itu. Kapur barus. Bukan kapur gamping, kapur barus. Kabur barus. Paling tidak ada 3 tempat tadi. Klaper ya klaper. Kalau juga klaper, kabur barus. Lah, kabur barus ini apakah misalnya dengan teknis supaya cepat larut dengan air, dilembutkan, diterus di monggo saja silakan. Atau kabur barus hanya ditum saja, diambil baunya karena itu intinya adalah supaya baunya air tadi bercampur dengan
Itu jadikan siraman yang terakhir. Tapi urut-urutannya panjenengan lihat dari ini. Panjenengan siapkan tempatnya tertutup ya. Atau orang yang mengatakan bayang gitu ya, apa ya? Bayang ya, apa? Amben. Gak usah pakai daun pisang untuk bantalan, mungkin bisa aku kita. Mayat laki-laki yang wajib memandikan jenazahnya adalah jamaah yang lagi yang masih hidup, kecuali ada sang istri yang diberikan boleh. Termasuk anak kita sendiri, perempuan tidak boleh memandikan kita. Begitu sebaliknya tidak boleh. Ini sudah tuntunan. Adakah Rasulullah ketika putrinya Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah kan tidak ikut cawe-cawe itu memandikan, tapi Rasulullah memang ini urusannya ini. Rasulullah tidak ngatur. Yang memandikan siapa? Ibu perempuan. Sahabat saja semuanya perempuan. Di Saudi ada dalam hadis semuanya dari-darinya. Kecuali kalau istrinya sendiri boleh silakan, tapi harus di sini kalau ada satu perempuan yang bapak harus tahu diri karena campur dengan apa ibunya dibolehkan. Kalau suaminya begitu sebaliknya. Kalau sang istri bila dibunuh dari suaminya begitu kan Rasulullah pesannya bisa atau dengan istri-istrinya dalam bahasa lain. Kalau saya meninggal lebih dulu, nanti saya lebih suka kalau kamu ikut cawe-cawe membandingkan saya. Begitupun Ali berpesan kepada sang istri juga begitu. Kalau saya lebih dulu dari Fatimah ini, supaya perhatikan juga ikut cawe-cawe menangani pemandingan saya. Begitu pesannya. Yang boleh suami istri, orang lain, maksudnya itu laki-laki beda jenis kelaminnya yang boleh, yang lainnya tidak boleh. Kalau perempuan, laki-laki. Tempat tertutup tidak boleh buka-bukaan. Jenazah juga nanti dimandikan juga tidak boleh dibuka. Telanjang tidak boleh, harus ada penutupnya. Terutama yang paling vital yaitu alat vital harus ditutup. Di usul juga jangan buka-bukaan, ditutup. Ya jadi itu. Kemudian sebelum dilaksanakan cucian urut-urutannya, terlebih dahulu barangkali kadang-kadang jenazah tadi mungkin orangnya habis sakit lama, ini perlu perhatian khusus ya. Karena sakit lama beda dengan orang yang kadang tidak ada kotoran yang masih lama lokal ya. Bersihkanlah kuku-kukunya, kemudian telinga-telinganya sebelum diberikan secara sempurna. Atau nyusewu agak diangkat nyusewu. Kalau ini diangkatnya depan, kemudian nyusewu perutnya agak dipeleret, di bawah dipeleret ini, ditepak. Oh, jadi nomor-nomor ini walaupun gak sesambar. Ya dipeleret supaya apa tujuannya? Supaya nyusewu, ininya nyusewu, kotornya keluar. Biasanya begitu. Yang sering saya lihat orang yang lama itu bisa sakit lama kadang-kadang habis dicuci kemudian dikafani kok Yusuf belakangnya kok basah, berarti cara pembandingan tadi itu tidak sempurna atau kurang sempurna. Ya sempurna bahasa Jawa, nggak dibersihkan terusnya, dibersihkan. Jadi kemudian setelah itu lakukanlah mulai penyiraman pertama. Sudah, misalnya nggak urut dengan apa ini, mau kalau ibunya bisa di kopi urut-urutannya, siapkan siraman yang pertama air biasa, tidak campur apa-apa, dan usahakan kalau nyiram bilangannya kita harus selalu gasal rajin. Mungkin kalau 3 kali siraman cukup, yang kanan dulu, juga termasuk anggota wudhu kan bagian kanan. Memang di dalam putusan kerja tidak diwudhu, tidak disiram anggota kanan atau anggota wudhu. Tidak ada kewajiban diwudhu, tidak ada. Yang wajib adalah memandikan. Caranya bagaimana? Disiram anggota kanan atau anggota wudhu. Karena yang kanan otomatis juga ada anggota wudhu. Otomatis kalau panjenengan kiranya baik, ini akan kena anggota wudhu kita dari atas semua. Ya, mungkin barangkali kalau menganga ini mungkin karena dia lama dan ketahui, mungkin ini segera ditutup atau diikat supaya nggak kemasukan air. Walaupun dia juga nggak bisa nelang, jadi dia ditutup ini. Mulai dari atas sampai bawah siraman ini. Bilangan ganjil boleh 3 kali boleh itu. Kemudian baru yang kiri 3 kali. Ya. Kemudian lakukanlah pembersihan dengan sabun atau sampo, dan kalau syukur-syukur sabun dan sampo dicampur dengan daun bidara itu saya tuntunan. Termasuk tuntutan yang diadakan kalau ada. Katanya di sini Mas Nuradi banyak pagoda. Monggo kalau banyak, caranya gampang, praktis. Ya,
bisa direbutkan, bisa diulek atau diblender. Sekarang itu diambil terus airnya kemudian dimasukkan ke tempat kecil, baskom itu, kemudian langsung dicampur dengan deterjen, sabun, enak sudah, praktis. Setelah itu bagaimana? Dibilasi lagi, bilasi lagi ya urusannya, bilasi lagi ya tadi kanan lagi, bilasa bagaimana mungkin bisa digagalkan atau kalau kurang masih terasa ini, tapi kalau dalam bidang bisa cepat anunya apa kesetnya, insya Allah. Saya melihat tulisan-tulisan daun bidara luar biasa dan rahimahullah, istimewa. Kenapa kok begitu itu tuntunan? Tapi di balik tuntunan terkadang ada faedah manfaatnya besar. Tidak ada tuntunan dalam Islam tidak ada faedahnya, pasti ada faedahnya. Ternyata faedahnya melebihi deterjen dalam bidara tersebut. Saya baca dalam kitab Ibnu Nabawi Ibnu Qayyim, manfaatnya dalam bidara lebih 10. Salah satu di antara juga termasuk bisa sebagai media wasilah kita untuk menyembuhkan orang kesurupan. Itu ada di kitab Ibnu Nabawi. Jadi Ibnu Qayyim pernah menyembuhkan orang yang kesurupan dengan dimandikan daun bidara ada. Jadi itu apa pengobatan lagi? Dan urusan yang lain. Jadi begitu ceritanya. Itulah manfaatnya daun bidara dan itu disebutkan dalam Al-Quran 2 kali daun bidara. Sidrun gitu. Dalam surah Waqiah ada bahasanya. Itu termasuk makanannya katanya dalam Al-Quran. Buahnya makanannya salah satu bagian dari orang masuk di surga, buahnya seperti itu daun bidara. Di dunia yang kecil sama pergi yang macam-macam lain sama di surga daun bidara. Jadi orang itulah kemudian setelah itu selesai semuanya baru bilasan yang terakhir disebut, baru urutan yang terakhir dibilas dengan air yang tadi dicampur dengan apa? Kapur dan kapar. Nah, setelah itu bagaimana? Monggo diambilkan kain kering untuk membasuh atau membersihkan sisa-sisa air yang melekat di jenazah tersebut. Kemudian yang rahimahullah berikutnya tentu setelah dimandikan dikamar. Tapi lebih praktisnya ada ya tim yang disiapkan dua istilahnya gini. Ada yang tim memandikan juga ada yang tim khusus menyiapkan kafan praktis. Begitu dimandikan gak lama-lama ya menunggunya. Jadi langsung digosok di tempat apa mengkafani. Jadi ada dua tim yang ada bagi khusus juga ada menyiapkan kain kafan. Jadi ada praktis, nggak nunggu. Kalau misalnya ada yang beli sendiri kemudian harus menikah dia nyangkat kafan, nah ini terlalu lama. Makanya syukur-syukur kalau ada tenaganya dua barangkali itu, yang satu itu menangani, mengomandi apa tidak, seperti Rasulullah yang memandikan, walaupun nanti yang rewangi yang menangani banyak, tapi yang satu yang paham masalah cara memandikan secara sunnah maksudnya itu. Kemudian yang satu lagi memandu menyiapkan tentang kain kafan. Jadi simpel praktis. Begitu habis mandikan, tak lama-lama langsung diboyong ke tempat pengapalan. Jadi dulu ya, ini urutan pertama. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan urutan berikutnya. Monggo silakan. Ini Bapak langsung ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, monggo. Saya dulu sering disuruh memandikan jenazah, terutama bukan warga Muhammadiyah. Jadi saya sering dapat panggilan. Akhirnya saya buat profesional sekali. Biasanya yang sering saya alami adalah masalah wudhu. Apakah wudhu itu bagi kita adalah mengira bagian sebelah kanan, tapi bagi mereka adalah wudhu. Sehingga saya sering mengatakan bahwasanya ini sudah saya wudhui. Yang pertama setelah saya bersihkan sebelumnya. Tapi mereka kadang-kadang ya, belum mengwudhui ini. Akhirnya saya mengikuti cara mereka. Pada akhirnya itu saya wudhui. Itu bagaimana Ustaz? Jangan dipasrahin tapi nggak pasrah total kan. Mesti ada persyaratan. Persyaratan sesuai dengan persyaratan ya paham mereka. Tadi kok perlu diwudhu itu kan syaratnya. Kalau persyaratan kita tidak ada, harusnya diwudhu tidak ada perintahnya. Memang dalam hadis yang tidak ada perintah diwudhu. Yang ada bahasa hatinya itu adalah disiram anggota kanan atau anggota wudhu. Tadi itu anggota wudhu kan bisa diwudhui Bapak. Beda dengan diwudhui, habis dimandikan kemudian versi mereka dicucikan dan maksudnya diwudhui tadi itu. Bukan yang telah ada itu. Nah, maka kalau mereka begitu mereka dibawa bola.
menyebabkan toleran. Jadi yang Gitu. jelas nggak ada masalah. Kalau dari tujuan syar'inya sebetulnya itu termasuk hal-hal yang mengada-ngada, tapi monggo silakan karena pimpinan mereka mengikuti karena itu uruf adat mereka monggo gitu ya. Dan keyakinan maksudnya ini bukan wudhu bukannya gitu, tapi mereka tetap wudhu di urak-urak maksudnya seperti menjalankan wudhu cara mereka. Iya. Tidak benar. Makasih Pak. Dengan pokoknya bukan niat wudhu karena tidak ada itu bukan wudhu. Yang ada niat kita itu memandikan dan mandikannya caranya memang sudah jelas. Dalam hatinya juga sangat jelas sekali. Siram anggota kanan atau anggota wudhu, bukan diwudhui bukan. Sebetulnya wudhu itu kaitannya dengan orang sholat kan? Ini sudah biar ada apa dia diwudhukan dimandikan perintah? Apakah ya itu memang perintah tabudi, nggak usah dirasionalkan karena ibadah itu baru mengkulit makna, nggak bisa diakal-akali. Ya begitu intinya hadis. Betul ya? Sampun lanjut gitu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan kewajiban kita sesama umat muslim, itu kan harus kita mandikan. Kemudian di persyaratannya saya baca tadi itu, kalau si jenazah ini kafir, maka kita tidak diperbolehkan untuk memandikan. Nah, seandainya tidak ada orang pun yang mau memandikan, apa tetap mayat ini tidak dimandikan? Jadi gimana solusinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak ada kewajiban kita memandikan orang dari Islam, orang kafir tidak ada kewajiban. Tidak ada. Mengkafani juga tidak ada. Ya. Mensolat apalagi mensolat. Mungkin adat kita karena kalau nggak ditanam, nggak dikuburkan baru ya itu adat uruf. Uruf itu ada. Bahkan itu saya jawab rahimahullah. Saya baca kitabnya Syekh Syaidi tentang masalah hukum orang meninggalkan sholat. Orang Islam dia sholat. Salah satu di antaranya nggak usah dimandikan apalagi disolati. Lalu bagaimana jenazah? Perlakuan Yusewi bahasanya. Kalau bahasanya agak kasar. Ditanam seperti binatang. Kalau misalnya ada kucing, dia seperti itu gambarnya. Nanti digambarkan. Tapi dia manusia kita hormati, manusianya saja. Ya kita tanam, kita ngikuti. Karena tidak ada orang lain. Tapi tidak perlu dimandikan, Bapak. Ngapain dimandikan? Tidak ada kewajiban. Apalagi juga mengkafani juga tidak perlu. Ya ditanam apa ada. Ya terus dia manusia ya terus ya. Karena di sini saya karena ada kalau di sini Indonesia saya pikir semuanya orang punya umat dan punya tokoh masing-masing. Yang cari-cari ya tokoh masing-masing. Insya Allah begitu. Tidak ada jenazah yang keleran, tidak ada kecuali kalau kemarin memang saking banyaknya tapi tetap ditangani walaupun secara darurat. Ada yang saya dorong ditayamumi kan banyak COVID kemarin yang ditayamum karena juga siap seadanya. Kadang juga ada yang tidak dimandikan. Tapi insya Allah karena Muhammadiyah Surabaya kemarin tim membantu pemerintah masalah COVID, ada relawan Muhammadiyah yang diperankan sebagaimana keterangan kesehatan itu dimandikan apa adanya yang bisa dimandikan. Jadi saya di Surabaya kemarin ada tim yang bantu pemerintah relawan permulasan masalah jenazah COVID. Mau ceritanya pakai macam-macam kita. Singkatnya kata dipakai, tidak ada kewajiban kita. Monggo silakan. Ini gantian dong. Saya akan bertegas dari perkataan Bapak tadi. Oke. Yang berkaitan dengan tadi Bapak baca buku apa tadi yang mengatakan bahwa jangankan orang Islam, orang yang nggak pernah sholat saja nggak bisa. Terus. Apakah betul begitu Pak? Lalu bagaimana kalau kita menghadapi orang seperti itu? Ini baru-baru saja ada orang meninggal ternyata ahli togel. Oh iya. Apakah perlu kita hormati atau tidak? Ini perlu ketegasan karena hal seperti itu banyak sekali terjadi di masyarakat. Makasih. Siapa singkatnya? Kalau saya jawab dari-darinya pendapat ulama banyak. Bisa disimpulkan ada dua kelompok besar. Ada yang berpendapat termasuk Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga sama, dan sebagian besar Ustadz atau Kiai Muhammadiyah punya pendapat seperti itu. Kalau ada orang Islam tidak sholat, tidak perlu disolati. Tapi sebagian Syafi'iyah karena dia itu bersahadat masih tetap disolati.
itu Syafi'iyah. Syafi'iyah begitu. Lalu bagaimana maksiat? Nah, maksiat memang dilihat maksiatnya bagaimana. Kalau togel tapi dia disukai kadang-kadang togel tapi juga sistem sholat kadang-kadang togel dan sholat. Iya mau tetap disolati karena dia tidak sholat. Tapi sholatnya jarang-jarang dia tetap disolati karena sholat maksudnya dia sholat karena sholatnya berjumatan dia disolati. Insya Allah. Tadi itu sholat ini meninggalkan ini tafsirannya banyak sekali. Tadi bagaimana ada yang meninggalkan sengaja, ada yang meninggalkan lalai. Tapi yang jelas meninggalkan sengaja kata Syekh Utsaimin. Dia sadar kalau dia meninggalkan sholat, tapi dia ditinggalkan. Maka tidak wajib bagi umat Islam mensolat. Termasuk tadi menguburkan dan ada kewajiban. Lalu bagaimana perlakuannya? Ya tadi gambarannya ditanam, dikubur seperti menanam binatang. Oke? Sama jelas, betul singkat. Yang lain tadi mau bersenang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal memandikan, Ustaz, dalam hal mengkafani. Kalau yang masih belum, masih memandikan dulu. Memandikan dulu, Ustaz. Kalau yang laki ya biasa laki, yang betul. Sekarang yang saya tanyakan tentang masalah yang transgender atau mungkin yang menangani usia. Dalam Islam itu bagaimana? Ya apa sholatnya misalnya? Sholat dari sholat laki menangani. Ya apa haji nih? Pakai ihram laki-laki perempuan. Islam itu sakutnya ketegasan. Allah tidak akan menciptakan jenis yang ketiga. Pasti itu Allah ciptakan laki-laki perempuan. Cuma kadang-kadang dohirnya kadang-kadang Yusuf unsa dalam bahasa kamusnya itu. Ada kunsa itu bisa kelaminnya gada, ada keluar kelamin di Indonesia, ada kelamin laki-laki kelamin perempuan. Lalu bagaimana di Indonesia? Kalau dulu imam karena tidak ada lagi dokteran, mencurinya dari mana? Kalau mencurinya dari kelamin laki-laki, jelas laki-laki begitu sederhana sekali. Kalau mencurinya kelaminnya dari vaksinnya perempuan, itu perempuan itu dulu. Tapi kalau sekarang kayak tak gampang. Kenapa? Setiap orang jenis kelaminnya bisa ditentukan dari biologisnya. Jadi dulu bagaimana itu? Dokter yang ahli. Gampangannya yang punya rahim itu siapa sih? Kok bapak punya rahim? Tidak mungkin seorang laki punya. Yang punya rahim adalah seorang ibu. Walaupun dia pak ini kelaminnya ini tidak perempuan, laki-laki. Lihat di sini. Bagaimana ini? Kok iya lihat? Apakah dia misalnya kok pedoknya begini, becoknya begini? Lihat. Apakah dia punya rahim atau tidak? Kalau tidak punya rahim, jelas itu laki-laki. Mati mawon gampangannya. Lalu bagaimana persoalannya sekarang operasi? Ya kembali lagi pada hukum awal. Contoh misalnya pada kasusnya si Fulan lah, dioperasi apapun ya, ayo dia apapun kali dia itu tetap laki, tetap dibandingkan cara laki-laki secara hukum. Walaupun dohirnya dia perempuan karena dia operasi karena Yang menangani laki-laki bapak. sesuai dengan kelamin terakhir. Bukan kelamin awal. Boten, kelaminnya jelas itu laki-laki. Saya laki-laki karena dia tidak punya rahim. Tidak, maksudnya kalau dari perempuan transgender itu kan perempuan dulu sekarang. Sehingga dia operasi untuk menjadi laki. Oh gitu. Oh betul. Oh ada yang perempuan kemudian beralih dia diperlakukan aslinya dia itu perempuan. Ada mungkin orang wedok tapi dia lanang. Utara jil itu wedok ke laki-lakian. Itu namanya tetap wedok Pak, perempuan. Tidak kan maksudnya operasi kelamin sekarang. Operasi kelamin. Operasi kelamin walaupun kelaminnya dioperasi kalau dia asalnya perempuan dirubah laki-laki tetap dia Masuk perempuan. Yang memandikan perempuan. Perempuan. Waktu lihat kok ini laki-laki kategorinya apa? Dia perempuan. Memang aneh aja orang sekarang tadi. Kembali ke aslinya, aslinya. Barangkali untuk pertanyaan tentang memandikan dicukupkan sekian, dilanjutkan untuk mengkafani. Berhubung dengan waktu itu nanti untuk Ya, sedikit kafan ibu-ibu apa untuk laki-laki perempuan ada perbedaan kayak kapan?
yang perlu disiapkan kain kafan paling tidak disebut ada kertas ini. Paling tidak disiapkan untuk bapak-bapak 3 helai atau jadi 3 lembar kain kafan seukuran sepanjang badannya, atau dihentikan biar nggak apa potongannya kalau diikat barangkali katanya nanti bisa diikat. Kalau misalnya tingginya orang itu katakanlah normalnya 170, maka potongan kain kafan paling tidak setidaknya 2 meter. Nah, soal lebar ini menjadi persoalan karena kain kafan tergantung harganya, kualitasnya, lebarnya juga macam-macam. Ya ambil rata-rata 1 meter lah lebarnya. Nah, kalau 1 meter untuk membungkus orang seperti panjenengan ini tidak cukup, maka caranya ada 2 kemungkinan. Ada caranya menggunakan kapan gambar ini. Ada dari operasinya gambar. Caranya caranya bisa kemungkinan pertama kain kafan dipotong double bisa ini. Ini satu potong satu potong. Ini satu potong lagi. Karena kita tidak dipotong tengah untuk dijahit, disulam itu, maka caranya ini bisa diginikan. Ini jangan dianggap 2, 1 untuk kain kafan. Karena kalau 1 ini kan nggak cukup, bisa nggak cukup ya. Maka otomatis di sini kan silang. Ini jangan dianggap 2 kain kafan. Nanti 1 lembar kain kafan. Karena ini 1 ya. Baru nanti buat lagi seperti ini lagi. Berarti kalau potongnya berapa? 6 potong ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau jahit, nyulam, monggo ini bisa digunting, kan lebih langsung dijahitnya. Enak. Tapi kalau praktisnya nggak usah dijahit di konten itu ya. Praktisnya berarti kainnya agak banyak. Jadi butuh 6 potong. 6 potong kali 2 meter berapa? 12. Bisa Allah cukup. Ya, ditambah nanti kalau butuh diikat, ikatan itu kan sebenarnya dia tidak ada peraturan syariat diikat, nggak ada. Bahasa saya Yusuf, ada kata kalau Yusuf, kalau tidak diikat, misalnya di stakos itu, di bahasa saya itu, apa tidak boleh? Boleh, tidak ada aturan harus diikat, tidak ada. Ikatan itu adalah untuk supaya dengan tujuan kain kafan tadi itu tidak lepas, tidak lokor, tidak lepas. Kalau ada cara lain misalnya, mungkin karena ini kata orang-orang, oh ini kok ada jenazah kok dilabang di kain, rame nanti itu. Wah rame, ya kita ikat saja, tapi ikat ini tujuannya bukan untuk apa, bukan ada syariatnya. Syariatnya tadi itu untuk kafan, tadi bahasa ekstrimnya. Tapi ikatan ini tiap negara, tiap bangsa punya adat sendiri-sendiri. Kalau saya perhatikan di Arab Saudi mengikatnya bukan seperti kita, diikat seperti permen gitu. Tahu? Puncak mau diikat, ya sudah ikat aja 2 saja cukup. Dipelintir-pelintir jadi dia langsung bisa jadi. Nah, kalau kita ada serah kita mau pakai 7, ada yang mengatakan ganjil ada aturannya di sini kan ikatan. Tapi ada yang mengatakan 7 mau saja di kepala, kaki, kemudian dengan silakan saja. Kemudian ada lagi persoalan nanti kalau bagaimana kalau ikatan ini perlu dilepas di kuburan, kalau dilepas lepas semuanya di kuburan. Tapi kalau nggak dilepas semuanya. Tapi dilepas orang-orang ketika ditanamkan ada mitos keyakinan. Nah ini kemudian jenazahnya kemudian ini ditempelkan, ini mitos semuanya mitos. Tidak ada peraturan Islam jenazah ditempelkan di tanah, dikasih bunderan tangan mereka bantalan, tidak ada begitu. Ya kan, nanti akan kita lihat gambarnya. Ini cara ini. Model pertama ini contohnya. Ya betul ya. Jadi monggo ini model-modelnya. Jadi bisa dilipatkan gitu tadi praktisnya tadi berarti butuh kainnya nggak banyak, tapi kalau dijahit monggo berarti cukup butuh berapa meter? Tidak sampai 12 meter. Karena apa? Kain tadi itu yang 1 meter, dipotong 2 meter, dipotong tengahnya, kemudian dijahit. Nah, itu cukup berarti untuk melipat apa jenazahnya cuma kok gitu. Mungkin nggak cukup, butuh berapa meter? Ini khusus. Jadi sekali lagi 6 potong tadi itu jangan dianggap 6 lapis, tapi 6 potong. Lapisnya dari tadi itu kan ini 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Berarti itu namanya lapis, kue lapis. Jadi nanti
Lalu bagaimana kita lihat? Ya caranya begitu praktis ya lagi-lagi. Apakah di sini dipakai dicampuri dengan kapur barus? Saya tidak menemukan dalil yang begitu. Tapi pernah saya baca di Bulughul Maram hadisnya jangan banyak mencampuri kain kafan dengan kain barus. Ada dalilnya, tapi di hadis tidak ada. Saya yakin kapur barus ini kaitannya dengan harum-haruman. Karena dalam putusan tarjih Sewu ada ijma itu ini ada diangan kalau jangan mengatakan apa? Ini wangian, kalau jangan mengatakan dupo lah, apa namanya minyak itu, atau kayak cendana yang dipojenak, diobrol dibakar, dikukuskan, mayat dilakukan di bayan itu diambil. Nah ini kalau buat ijma kata Rasulullah ada dalam hadis ada, buatlah 3 ini, kepala, kaki, dan tengah, tapi jangan dilakukan. Oleh karena itu maksudnya kapur barus ditaruh di kawat tadi itu untuk mewangikan. Tapi yang jelas Rasulullah tidak pakai kapur barus. Tapi Rasulullah ketika itu Aisyah mengatakan mana minyak wangi Rasulullah, ini minyak wangi Rasulullah. Nah, akhirnya minyak wangi yang terharum diberikan pada jenazah Rasulullah, kafan Rasulullah. Ada perintahnya. Harum-haruman yang ada dimintakan kepada apa? Ini kain kafan bukan orang muhrim, muhrim haji maksudnya. Kalau sedang muhrim tidak boleh kain wangian. Termasuk juga tidak boleh pakai kapur barus. Yang boleh hanya dimandikan dicampur dengan apa? Daun bidara ada katanya. Kan ada cerita kan? Saat wukuf di Arafah ada salah seorang jamaah Rasulullah ketika itu ya jatuh dari ontanya meninggal dunia mendadak ya. Langsung memandikan lagi. Kafanilah itu. Kafan maksudnya dengan ihramnya, jangan ditutup kepalanya, jangan kasih wangi-wangian. Tapi tetap dimandikan dengan daun bidara. Ya, dari Rasulullah. Sekali lagi Yusewu ya, caranya begitu ya. Dari mana tadi urutannya? Jadi mulai disiapkan dulu Yusewu ini bayang kita pakai gitu. Disiapkan kalau pakai tali ya talinya harus dipasang di bawahnya dulu. Monggo silakan siapkan. Kemudian apakah pakai calon? Tidak ada peraturan pakai calon kecuali orang-orang khusus barangkali itu. Karena calon tidak perlu pakai sempak tidak perlu ya. Tidak perlu. Pokoknya yang perlu dikafani juga. Apakah pakai kapas? Kapas tidak ada dalam perintah syariat, tidak termasuk dalam perintah tidak ada. Kapas sangat dibutuhkan manakala kalau ada cairan-cairan di jenazah ada yang mengalir. Nah itu mungkin apanya dari telinganya barangkali ada tidak. Ini tutup supaya tidak mengalir terus. Oh enggak ngalir kok ditutupi kapas, ini ditutupi kapas. Ada perintah-perintah. Tidak ada perintahnya. Jadi tidak ada telinganya ditutup kapas, hidungnya tutup kapas, ininya, tidak ada sih ada tidak. Jadi dia ada lagi di Jawa ini bukan kapas saja, kemudian juga ada Sewu ya. Di sana juga dicampur dengan apa itu macam-macam lagi. Ya. Jadi cukup dengan nanti barangkali kalau ada kapur barus monggo silakan, tapi sedikit saja. Tapi intinya saya tidak menemukan di HBT penjelasan mengkafani dicampur dengan kapur. Yang ada dikasih minyak yang terharum, bukan minyak seripi. Yang kita itu aneh ya Sewu, si orang gak mau kayak seripi, masih hidup gak mau minyak seripi, meninggal dunia dikasih minyak seripi walaupun dia gak protes. Mestinya minyak yang terwangi itu Rasulullah begitu, yang terwangi yang itu dipakai. Kafan tadi, jadi waktu dia caranya begitu ya sudah diikat ya sudah selesai. Mengkafani praktis sebenarnya itu ya. Siapkan kain kafan. Kalau ibu ya, ibu ya, insya Allah ibu sudah lebih paham. Kalau ibu bedanya bagaimana? Ibu double-nya pakai apa? Kerudung jilbab kalau Jawa ini menutup kepala ini satu potong. Kemudian apa lagi? Baju guru nggak usah dijahit sederhana. Ambilkan kain kafan di Sewu, digunting kira-kira nantinya kalau dilipat sampai ke bawah di Sewu ini bokong pantat. Nah, baru nanti dibolongi atasnya saja ya sok-sok yang tidak ada, kalau usah pakai jahit pasti itu namanya angkat baju dulu. Lalu kamu bisa sepotong kain bawah basah, maksudnya tuh sewek jari nggak usah. Satu lagi 2 potong untuk kafan. Berarti memang ibu butuh dalam bahasa hadisnya, dalam bahasa tarjih 5 potong tadi yang tadi. 1 potong untuk gundung, 1 potong untuk baju gurung, 1 potong untuk basahan, 2 potong untuk kain. Dua tadi itu. Jangan berlebihan pakai kafan kata Rasulullah tak boleh. Cukup itu saja. Bagi ibu dan laki-laki jadi cukup 3 lapis. Sama
juga ibu-ibu untuk ibu-ibu dan bapak yang bapak kecuali suami istri. Kalau tadi itu sebenarnya cukup praktis. Monggo, mungkin silakan kita. Untuk perawatan jenazah, yang pertama yaitu tadi menggunakan kapas, karena orang itu menyediakan banyak kapas. Oh iya, Pak, kapas. Sehingga banyak kelebihan-kelebihan. Nah, saya pernah disuruh untuk menutup lukanya itu dengan kapas. Ditutup semua itu. Meskipun tidak ada cairan-cairan. Kemudian yang kedua yaitu di bagian popong itu diberi kapas juga yang banyak. Atau ada yang menggunakan pampers. Mati dicilin Pak. Kira-kira boleh apa tidak itu menggunakan pampers? Iya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai masalah pemotongan kuku dan kumis. Apakah boleh? Apakah ada tuntunan untuk memotong kuku atau kumis karena panjang dan Untuk kumis tidak ada tuntunan, tapi kuku ini uruf ada Pak. Karena mungkin orang khawatirin panjang mudah di kadang-kadang nggak dipotong ya ada masalah. Dipotong itu adalah adat uruf adat untuk menjaga kebersihan. Tapi kalau kumis juga tidak ada. Lama kumis nggak dipotong, nggak ada penilaian. Tidak ada. Kemudian kapas tadi tujuannya apa Bapak? Kalau tidak ada tujuan maksudnya, ya lebih baik nggak bisa. Kenapa pakai kempes banget itu? Kayak cilik geser, tidak ada tujuan, lebih baik nggak bisa. Kecuali sekali lagi, manakala kalau jenazah tadi nyalir terus. Caranya mungkin ada kayak bagaimana, baru butuh kapas, ditutup dengan kapas. Tujuannya seperti itu. Kalau tidak ada tujuan begitu, tidak usah pakai kempes, pakai cawet, pakai sempak macam-macam kan. Diberitakan hanya untuk kafan saja, kayak kafan yang berita. Khusus ibu yang saya lupa tadi, barangkali justru kalau ibu dulu zaman Sabia, memang banyak orang punya panjang-panjang, memang suruh meminta. Kalau bahasa Jawa Pak digelul apa? Dikelambang. Kalau buat kelambang atau gelul, kata Rasul pintalan 3 pintalan. Berjanji kata Rasul kalau ibu-ibu diikat dengan 3 pintalan. Kalau punya rambut panjang. Tapi kalau tidak praktis, ya nggak bisa diikat, nggak usah pakai pintalan karena rambutnya beda-beda sama sekali. Dulu memang sahabatnya rambutnya banyak-banyak. Sehingga ada perintah Rasulullah, kalau ada yang meminta rambutnya perempuan, pintalan dibuat 3 jadinya rambut atau 3 pintalan atau 3 ikatan atau 3 belum. Ngerti ya? Sambun, kalau ada lagi mau silakan masalah kasar ini praktis semuanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami dari Aisyah. Kami pernah mengalami mayat. Ada permasalahan sedikit. Mayat sudah kami yakinkan sudah bersih Bapak bisa. Tapi setelah dikafani mayat itu diangkat lalu dibawa ke ternyata masih ada kotoran. Ya awalnya itu sudah bersih, sudah bersih dan kami sudah yakin bersih. Tapi setelah diangkat ke tempat mau dikafani keluar. Jadi kami gimana ini begini? Terus solusinya gimana? Ya saya kalau begitu sudah dimandikan mau ngambil kapan lagi sudah tidak ada. Jadi kami ya Allah maafkan kami ya Allah itu sangat saja begini Ustaz. Jadi mungkin ini ada bagaimana caranya Ustaz? Mungkin takutnya nanti ada permasalahan seperti itu lagi jadi kami bisa mengatasi. Namanya turun, ya turunnya insya Allah akan semua. Nggak ada masalah dengan saudaranya, tapi sekali lagi kalau ada
harusnya memandikan harus cermat, teliti, hati-hati. Makanya cara tadi lakukan nggak diangkatnya pakai nafas, perutnya pelan-pelan. Insya Allah kan brojol semuanya. Iya sudah. Sudah. Semangat barangkali banyak dari belakang. Iya keluar dulu. Iya. Ya nggak apa-apa, kalau itu kejadiannya soal istimewa berarti. Kaget dari pelorok berkata dibungkus saja di sini. Jadi begini, kalau seperti itu biasanya solusinya paling tidak, ya diusahakan dicengoki aja gitu. Kalau mungkin terjadi lagi, usahakan nah ini pakai kapas atau pakai apa? Nah, itu solusinya. Kalau sudah begitu, lain kali saya dibersihkan, yang ini ya dicewok juga kan, dicewok itu, kemudian kapas tambah lu dengan apa? Baru kayak itu, ngepes lah kayak itu. Nah, dari itu, oke? Cik bocor mana? Ya ben, bocor dengan kesalahan. Tidak apa-apa, sudah. Jadi nggak tadi simpel saja lah kalau usah. Sudah ikhtiar sudah bisa kan. Setising, mati-matian setising. Nah begitu caranya. Jadi prosedurnya begitu, diperlakukan tadi diangkat, ini diperoleh pelan-pelan. Memandikan juga begitu, pelan-pelan macam diri dengan tadi ke belakangnya. Hati-hati, kasar-kasar. Yang pakai serum ini ya, hati-hati lagi. Karena ya sekarang walaupun dulu tidak ada penyakit, tetap kita usahakan pakai sarung apa? Ini prosedur medis kan gitu. Ya orang himakullah, saya melihat di sana tenaganya profesional semuanya di Arab Saudi ya. Dan saya pakai memang pakai itu, pakai sepatu, pakai apa ala di semuanya, pakai untuk mandikan dan tidak disiram seperti tidak tahu. Itu maksudnya kemudian ini waduh hebat di Arab Saudi. Memang ada ya biro yang khusus mengenai masalah itu dan rata-rata swasta yayasan saja yayasan swasta. Kalau kita persingkatan apa sih rukun apa tadi? RK, rukun kematian dari sini begitu. Profesional begitu jalan. Pakai sepatu yang ala medis begitu dan ini semuanya enak aman. Jadi pakai spon gitu apa spon ya? Ya pokoknya lah. Kemudian siapkan kain untuk menutup ya sudah praktis. Ini yang sudah mulai muncul. Oh tapi kok cepat sekali ya? Baik, ini sudah saya katakan dari gambar ini bentuk tali nggak begini talinya. Tapi kalau nggak bentuk tali nggak bisa kasar. Tapi kalau di tali ini desain ini gambar ini. Ini tadi yang saya katakan model pertama atau model kedua ini. Kalau udah digunting kayak begini, kayaknya dua potong ini kan caranya gitu. Kan kalau misalnya yang satu kan nggak cukup, gunting orang. Atau apa? Ini satu. Dikumpulkan orang ya, maka di sini pakai dua potong. Itu nih caranya. Nggak usah dijahit, tapi dijahit monggo silakan. Meterannya berarti nggak sampai 12 meter. Caranya tadi gitu. Sahabat, kita lanjutkan mungkin sholat ini monggo. Gini, alhamdulillah kalau lebar ada yang lebar berapa? Kalau ada yang lebar. Monggo 1,50 meter ada mungkin. 1,20 meter. Kalau 1,20 meter cukup untuk membungkus jenazah, berarti cukup 3 potong. 3 potong. Oke. Potongan tadi itu terkait dengan masalah cukupnya membungkus jenazah. Ada pun lapisan, bukan lapisan 3 tadi. Lapis. Ada 120 itu. Oke. Ada 1,20 meter ada. Itu mungkin kalau orang kecil atau anak kecil cukup. Tapi kalau orang gede besar, nggak cukup 1,20 meter. Mana gitu? Satu. Sekarang tahapan berikutnya itu sholat di jenazah. Ini kewajiban berikutnya sholat. Perhatikan dengan ini sholat praktis Muhammadiyah. Jenazah laki-laki perempuan boleh disolati, dua-duanya juga berbalikan tidak boleh. Kalau jenazah perempuan nanti arahnya sendirian atau imamnya di arah perut. Kalau perempuan, kalau laki-laki di arah kepala. Misalnya sendirian sholat di arah kepala atau imamnya di arah kepala. Kalau banyak jenazah ya sudah ditumpuk saja sini. Yang terdekat dengan imam usahakan orang yang hafal Al-Quran yang banyak atau yang paling bagus lah, atau orang senior itu. Kalau misalnya rombongan bareng-bareng banyak nih, cukup disulati saja nggak usah berkali-kali tutup. Insya Allah itu praktis. Kemudian di lantai yang pertama di sini ya
usahakan kalau bisa di masjid, walaupun tidak ada perintah. Tapi Rasulullah kata Aisyah dibawa ke masjid. Nah, tidak ada perintah ke masjid, ada jaman di masjid, tapi bisa dilaksanakan di masjid. Masjid atau tidur, kemudian takbir yang pertama dulu, Allahu Akbar, kemudian angkat tangan ini, langsung dilanjutkan baca surah Al-Fatihah lengkap sampai habis, kemudian langsung meneruskan baca sholawat yang dulu ada sunnah bernama sholawat lengkap sampai tingkat Hamidul Majid. Habis sholawat, kemudian takbir yang kedua angkat tangan lagi, ya. Kemudian dia sedekah lagi. Lanjut doanya macam-macam. Nah, pilihannya di sini monggo pilihan pertama ini sudah dengan urutan dalam urutan kabinet. Misalnya Allah mafir lahu, gak usah haru. Ini bikin sewu, khitobnya bukan li jinsi, bukan jenis, tapi lil mayit. Mayit itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Gak usah misalnya 10 huna gak usah. Tetap saja itu. Mayat 10 ya mayat, ya. Suwidak mayat ya mayat, tetap dulu. Enak sudah mayat semuanya. Laki-laki ya mayat, pakai lahumma gak usah huna. Tetap Allah wafillah lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Lalu ini dari Rasulullah. Gak usah pakai ganti-ganti jadi ya. Jadi Allah lahu warhamhu wa'afihi 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 nuzulahu terus sampai apa lagi? Sampai terakhir wa'afina taqobi wa'adabah. Nah tadi itu terakhir itu lengkap. Kapan dia diapal tuh bacanya? Gak mau. Oh jadi kapan nanti gak apa-apanya diapal loh? Mosok bisa nih bukunya sudah lama ini buat dipotongnya sampai dihana. Apal diapal terus. Kalau kamu dia simple, maka dia cepat. Soalnya simple, padahal tidak ada salawatnya. Memang salawat khususnya dikata Imam paling tidak salah Allah sudah cukup. Tapi aturannya contohnya kan bukan dari situ loh. Sampai terakhir sholat paling tidak maka kami wajib. Lanjut takbir lagi ini Allah ghafirlahu warhamhu sampai tuntas sampai waqifin ataqabi wa adabah. Takbir lagi yang ketiga. Apalagi Allah ghafir li hayyina sampai di sini yang terakhir itu. Takbir yang keempat. Kalau dalam Sahih Muslim ini dituliskan Allah ma'alatna ajru wa la tujur pada takbir keempat. Tapi saya memisahkan karena dalam buku praktis pengkaderan dari Majelis Kader Pusat Allah la takbir diletakkan pada takbir yang keempat. Habis itu kemudian sah. Jadi bisa dibagi ada 3 doa tadi itu. Pertama Allah wafirlahu, kemudian Allah la takbir yang terakhir yang keempat, kemudian langsung ditutup dengan sah. Lalu bagaimana kalau ada jenazah mayitnya anak kecil, balita, ada tambahan di sini. Mohon dengan yang terakhir lagi. Ini. Loh, mana bukan ada. Yang ada betul. Anjing. Ini. Allahumma ja'alhu lana salafan wa khalaqat fajrah. Jadi untuk menyolatkan kita tetap pakai lahu ya, bukan raha, bukan rahu. Nah, tapi kita itu kan sering WA-an sekarang Ustaz. Kalau di WA itu kan kalau perempuan ya pakai yang H itu laha. Nah, kalau laki-laki ya lahu kan gitu. Nah, kalau tidak itu nanti dikatakan oleh ahli nahwu dikatakan lo ini tidak tahu nahwu kan gitu biasanya. Nah, yang baik gimana Ustaz itu? Yang baik saya dengan tuntunan apa adanya, artinya waktu itu lahuna, lahuma nggak ada, lahu ya nggak ada ya. Lahuma juga tidak ada, tetap lahu. Lahu itu bukan berarti jenis bukan jenazah laki-laki perempuan, ya bukan jenazah laki-laki, tapi lahu ini berarti mayit. Mayit di sini adalah bisa banyak, bisa sedikit, bisa laki-laki, bisa perempuan. Note. Masih tetap satu laki-laki, satu perempuan. Lalu pagi. Lalu kan pada 5 mayit Pak. Mayitnya laki-laki perempuan tadi kebetulan ada 2 mayit. Banyak yang tetap pakai lagu. Oke? Jangan pesan ya. Tahu? Mau ke Bapak nih? Itu saya memang pernah diprotes oleh ahli nahwu. Ketika saya membacakan biasanya
ada antenaku. Kok gitu? Tadi itu kan perempuan. Allah maafkanlah. Oh iya. Nah, begini saja, tolong dicarikan hadisnya yang nama yang apa Allah maafkanlah. Masa waktu Nabi tidak ada perempuan yang menikah? Nah, sampai sekarang ditunggu itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi dia masih berkelit. Nah, berkelit. Begini, Nabi itu kalau membaca menyolatkan jenazah perempuan dan laki-laki kan berbeda posisi imamnya. Ya, memang hadis kalau perempuan itu di tengah, kalau laki-laki. Karena Nabi memberlakukan pada sholat jenazah itu berbeda, maka doanya bisa juga berbeda. Jawabannya tadi. Mereka tidak seperti itu. Iya. Akhirnya saya nyusun doa itu 2 macam. Terima kasih. Itu debat aliyahku tapi debatnya kusir loh. Iya. Padahal sudah betul aja ya. Logikanya dengan bagus sekali. Cari kan dalilnya. Sampai sekarang tidak ada. Saya tinggal Lahum tidak ada, lahumna juga tidak ada, lahuma juga tidak ada, lah juga tidak ada. nanti saya janji kalau sampai menemukan dalilnya yang seperti itu saya akan robah semua. Tapi seperti itu bukan dengan robah. Gini baik. Jadi melogikakannya dengan lahum bisa tidak apa? Itu bukannya memang kias itu. Iya. Tapi dia tidak ada dalilnya. Tapi anehnya kok jenazah perempuan laki-laki nggak dikiaskan, misalnya apa tadi, misalnya yang lain nggak dikiaskan. Iya. Jadi saya tambah cara menjawab, mungkin barangkali dia belajar nahwunya mungkin masih belum apa yang Betul. Jadi lahu itu bukan pada jenis, bukan pada jenis laki-laki perempuan. Lahu itu pada mayit. Mayit bisa laki-laki, bisa al-maut itu juga orang mati itu bisa perempuan. Laki itu, taukid itu lain. Ini kita kepada siapa? Laki-laki perempuan. Dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan laki nunah. Ya bukan. Jadi nggak usah ditunggu. Jadi kadang-kadang dia suka dari orang itu ya sok-sok. Kadang begini tapi saya tidak diterangkan dalil. Kalau dalil yang kembali pada dalil yang dalilnya nggak ada. Cukuplah lalu pakai simpel sabun. Nanti kalau kalian baca jangan kemudian tulis gak mau karena masyarakatnya memang campuran. Tapi kalau baca kembali pada dalil mau. Macam keras. Saya lanjutkan Ustaz ya. Ini perlu pencerahan kepada teman-teman yang hadir ya tentang masalah sholat jenazah. Itu. Saya pernah mengikuti kajian tadi PWR. Yang dibahas itu bukan masalah perawatan jenazah, tapi yang dibahas adalah salat gaib. Salat gaib. Iya. Kadang-kadang di sini ada orang berpengaruh meninggal minta disalatkan gaib di masjid. Karena tokoh seperti Pak Habibie dan juga ada yang ilahi minta disalatkan di masjid salat gaib setelah Jumat. Tapi menurut kajian tadi ya, situ Nabi itu mensalat gaib itu karena Najasyi meninggal. Ya, karena tidak ada. Tapi juga kalau kita di sini ya, atau di Madinah, para sahabat ini tidak pernah melakukan salat gaib. Padahal ada sahabat meninggal di luar kota Madinah. Ya, tidak ada yang menyalakan karena itu sudah disolatkan di situ. Itu yang pertama. Ya. Tentang salat gaib. Yang kedua, berkenaan dengan satu larangan. Ya, larangan sholat secara umum, bukan salat jenazah. Ini kan ada 5. Ya, waktu itu saat matahari muncul, itu muncul di tengah, ya, dan mau masuk maghrib, dan juga antara
sholat subuh sampai terbitnya matahari. Setelah selesai sholat subuh dan terbitnya matahari, dan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini kadang-kadang ada sesuatu yang kejadian darurat. Ya, karena prosesi jenazah itu selesai, sudah pada waktu itu siap dimakamkan itu ya sudah asar. Ya, bagaimana dengan sholat jenazahnya kalau terbentur dengan masalah larangan itu, ya. Tapi ada yang menjelaskan di situ karena ada satu peristiwa ini benar atau tidak. Ada yang menjelaskan bahwa ketika Tariq itu menjadi gubernur di Madinah, di situ ada seorang sahabat meninggal waktu subuh. Nah, waktu subuh meninggal. Nah, Tariq itu berkata pada ahlinya, sekarang kamu boleh menyolatkan jenazah itu hari saat ini. Dia telah selesai subuh. Ya, tapi belum terbit matahari. Boleh melaksanakan sholat subuh sebelum matahari terbit atau nanti setelah matahari terbit. Ada tanya, itu sholat subuh. Bagaimana kalau sholat asar? Dia kiaskan sama saja, karena itu larangannya sama. Jadi begitu juga boleh antara sholat asar dan sebaik sebelum matahari, sebelum matahari. Yang terakhir tentang sholat di kuburan, yang ada sahabat orang kampung masjid ya, meninggal dunia. Maka Nabi marah karena tidak diberitahu. Ya itu. Atas Nabi berangkat itu ke kuburan. Dan bagaimana kalau itu diterapkan dalam konteks yang kekinian? Jadi nanti bisa ada ibu-ibu bawa ruko ke tempat pemakaman. Ini perlu pencerahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada masuk semua gubernur barangkali dibanding dulu lalu dilakukan setelah kita lanjutkan lagi ke waktu ini dan soal tadi. Mudah-mudahan nanti diingatkan pertanyaan tadi. Menarik. Kamu monggo. Enggak saya diri